Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh yang saya takzimi, wabil khusus Ketua Takmir beserta seluruh jajaran pengurus serta seluruh jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hadirin, malam ini kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk bersama-sama bermujalasah di tempat yang insyaallah penuh barakah ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sehat ini menjadi wal afiyat, sehat wal afiyat. Karena sehat itu kan artinya tepat pada fungsinya. Punya mata, bisa melihat, ini namanya sehat. Punya telinga, bisa mendengar, ini namanya sehat. Karena banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat, Pak. Dan banyak juga orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Nah, punya mata bisa melihat, lalu kemudian mata ini digunakan untuk membaca Al-Quran, maka ini namanya sehat wal afiyat. Punya telinga, kemudian telinga kita bisa mendengar, lalu kita gunakan untuk mendengar ceramah, mendengar pengajian, maka ini namanya sehat wal afiyat. Karena sehat wal afiyat itu sekarang hanya ada di undangan-undangan, Pak. Kalau kita baca di undangan-undangan itu, semoga Bapak Ibu Saudara senantiasa sehat wal afiyat. Padahal yang buat undangan dan yang membaca undangan tidak paham apa itu sehat wal afiyat. Nah, jadi sehat wal afiyat itu, Pak, kesehatan kita gunakan untuk melaksanakan segala suatu hal yang itu bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun, Pak, kadang pikiran ini merasa masih kurang terus. Sekalipun pikiran kita ini merasa kadang masih kurang terus, kurang ini, kurang itu, dan lain sebagainya. Karena gini, sebenarnya hidup itu kan murah, Pak. Hidup itu murah. Modal hidup itu sebenarnya tidak mahal. Contoh, haus, Pak. Haus itu kan sebenarnya sederhana. Tinggal ambil gelas, isi air, kemudian atau pencet dispenser gitu ya, hilang itu haus, selesai, murah sebenarnya, bahkan gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mahal itu kan pikiran kita, pikiran, nafsu, dan keinginan kita. Kita haus, lah kok pikiran kita ingat es teh, ingat es campur, ya akhirnya mahal. Lapar, orang lapar itu kan hanya butuh kenyang, dan kenyang itu tidak harus sesuai dengan selera, Pak. Ada tahu yang dimakan kenyang, ada tempe yang dimakan kenyang. Masalahnya yang bikin mahal itu kita lapar, lah kok pikiran kita ingat sate, Pak.
akhirnya ya mahal. Nah, karenanya sebagaimana yang saya jelaskan tadi, sebenarnya hidup ini murah. Yang mahal itu adalah nafsu, pikiran, dan keinginan kita. Tetapi apapun lah kondisinya, yang paling penting bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan majelis kita ini bisa mendatangkan keberkahan, bisa mendatangkan manfaat, dan bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita semuanya, baik kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan ngaji tentang kitab Bidayatul Hidayah, karya dari Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariyahu. Nah, dalam kitab beliau ini, Bapak Ibu, beliau mulai dengan kalimat yang istimewa, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kitab Bidayatul Hidayah ini, saya ingin membahas sedikit saja tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dalam perjalanan hidup kita ini, Rasul sudah memberikan banyak sekali tuntunan-tuntunan bagi kita, mulai dari tuntunan yang paling ringan hingga tuntunan yang paling tinggi, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, sampai kepada bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Hanya saja karena terkadang tuntunan ini tampak remeh, Pak. Hanya saja karena tuntunan ini tampak remeh, akhirnya banyak yang lalai, banyak yang tidak melaksanakan tuntunan dari Rasulullah itu. Contoh, Pak, panjenengan olahraga pagi. Olahraga pagi itu, andai kata panjenengan niatkan untuk Allah, lillahi ta'ala, atau ibtigha'i mardatillah, maka olahraga pagi itu akan menjadi ibadah, Pak. Dan bahkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hal kecil, tapi kadang kita sering lalai. Karenanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Berapa banyak perkara dunia itu tetapi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya karena niat baiknya. Tapi sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Tapi berapa banyak perkara akhirat itu akhirnya menjadi nilai dunia, artinya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya gara-gara niat yang jelek. Panjenengan sholat, ini kan urusan dunia, urusan akhirat, Pak. Tetapi kalau niatnya ingin dipuji atau yuraun, istilahnya kalau di dalam agama itu ingin dilihat oleh orang lain, maka sekalipun ini adalah ibadah hablum minallah, maka ibadah kita tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya apa, Pak? Intinya jangan dikira bahwa tidak ada amal-amal kecil yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam kebinasaan akhirat. Sebagaimana jangan dikira tidak ada amal-amal kecil yang bisa
membawa pelakunya ke dalam surga dan kebahagiaan dunia akhirat. Terkadang kita melakukan suatu amal ibadah yang itu tampak kecil di hadapan kita dan kita tidak terlalu memperhitungkannya, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pintu keridhaannya dan merupakan sarana untuk mendapatkan tiket menuju surga. Saya ambil contoh, Pak. Dikisahkan di dalam sebuah hadis Rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa suatu ketika ada laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, Pak. Nah, dalam perjalanannya laki-laki ini haus, merasa haus. Akhirnya dia mencari di sekitarnya air. Ketemulah sumur, Pak, di situ. Karena mungkin dulu tidak ada timba, Pak. Akhirnya dia masuk ke dalam sumur, kemudian ngambil air. Selesai hausnya, naik lagi ke atas. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya dan menjilati tanah yang basah. Nah, akhirnya orang ini atau laki-laki ini berkata dalam hatinya, kayaknya anjing ini haus juga. Akhirnya karena rasa iba, dia masuk lagi ke dalam sumur itu. Bahkan dia itu rela ngambil air dengan sepatunya. Ngambil air dengan sepatunya dan dia gigit sepatunya ketika dia mau naik ke atas. Baru kemudian dikasihkan air itu ke anjing tersebut. Maka apa kata hadis tersebut? Fasyakarallahu lahu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang ini seiring dengan terima kasihnya anjing kepadanya. Wa ghafaralahu, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, bahkan memasukkan ke dalam surganya. Ini kaitannya dengan hal kecil tapi dampaknya luar biasa. Bayangkan saja, Pak, seekor anjing itu kan hina, Pak, ya. Anjing itu kan hina. Bahkan kalau ada di sekitar kita mungkin kita siap-siap mengusirnya, bahkan melemparinya, Pak. Tak jarang orang juga menggunakan namanya itu untuk hal-hal negatif. Mungkin ada dua orang yang berseteru, kemudian untuk mengekspresikan kekesalannya itu dia gunakan kata, mohon maaf, kata anjing, Pak. Artinya betapa anjing itu digambarkan busuk, hina di hadapan manusia. Tetapi ketika anjing itu membutuhkan bantuan, kemudian ada orang yang menolongnya sampai anjing tadi sehat kembali, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu keridhaannya hanya lewat atau hanya sekedar lewat memberi minum seekor anjing saja. Ini hal yang kecil tetapi dampaknya luar biasa. Ada lagi satu contoh dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa seseorang ke dalam kehinaan dunia akhirat. Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat. Ada seorang wanita ahli ibadah dan ahli sholat malam. Ahli ibadah dan ahli sholat malam. Tetapi ternyata di akhir kehidupan wanita ini dia divonis masuk ke dalam neraka. Kenapa? Apa yang dia lakukan terhadap? Kenapa alasannya? Hanya gara-gara kucing. Fi hirratin, hanya gara-gara kucing. Kenapa? Apa yang diperbuat wanita ini terhadap kucing tersebut? Sajanatha hatta matat. Dia mengurung kucing tadi sampai mati. Lahiya at'amatha, jangankan si wanita ini memberi makan kucing tadi, walahiya saqatha, jangankan memberi minum kucing tadi, idhiya habasatha, bahkan dia mengurungnya, walahiya tarakatha, bahkan dia tidak membiarkan kucing tadi makan dari rerumputan bumi. Nah,
orang yang ahli ibadah, ahli sholat malam, tetapi di akhir kehidupannya justru divonis masuk ke dalam neraka hanya gara-gara kucing. Artinya meremehkan suatu hal yang kecil, padahal yang kecil itu bisa jadi dia berdampak besar bagi kehidupan. Intinya gini Pak, orang itu bisa jadi masuk surga karena sholatnya, masuk surga karena puasanya, masuk surga karena zakatnya, masuk surga karena hajinya yang mabrur. Tetapi jangan dikira bahwa tidak ada amal-amal kecil yang bisa membawa dia ke dalam surga dan kebahagiaan dunia. Sebaliknya Pak, bisa jadi orang masuk neraka karena dia tidak sholat, karena dia tidak zakat, karena dia tidak melaksanakan puasa, atau karena hajinya tidak mabrur. Tetapi jangan dikira bahwa tidak ada amal-amal kecil yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam lembah kehinaan. Nah, demikian juga kembali lagi ke dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu Pak, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat yang ringan di lisan, tetapi ternyata berat di timbangan. Ini nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala hal, segala sesuatu yang tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka hal tersebut akan terputus, artinya tidak ada keberkahan di dalamnya. Nah, dulu ketika iblis itu dikeluarkan dari mana itu Pak? Dari surga. Iblis itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan usia yang panjang. Itu yang pertama. Kemudian iblis meminta juga kepada Allah agar diizinkan untuk menjerumuskan manusia, sehingga manusia itu nantinya akan masuk neraka, menemani iblis di neraka. Di dalam ayat Al-Quran difirmankan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nah, artinya iblis itu akan datang menggoda manusia dari 4 arah. Kami, kata iblis, akan menggoda manusia dari 4 arah. Apa saja arahnya? Arah depan, arah belakang manusia, arah kanan dan arah kiri. Ini iktikad, semangat iblis untuk merayu manusia agar supaya terjerumus ke dalam tipu daya iblis. Nah, kata Syekh Qahtani, ayat itu menerangkan tentang tahapan strategi iblis di dalam menggoda manusia. Iblis itu akan selalu menggoda manusia dengan beberapa tahapan. Mulai tahapan yang paling keras atau yang paling sulit atau yang terang menderang,
sampai ke tahapan yang paling halus atau yang paling mudah. Apa makna dari iblis itu mendatangi manusia dari arah depan? Kata Syekh Qahtani, iblis itu akan menggoda kita agar supaya manusia itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini arah depan, Pak. Terang benderang. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menolak agama Allah, menolak Allah, menolak Rasul Allah, menolak kitab-kitab Allah. Ini arah depan. Sekalipun memang strategi ini sulit diikuti oleh manusia, Pak. Karena semalas-malasnya kita itu kan tetap kadang sholat sekalipun waktunya ya agak-agak molor. Artinya kalau harus meninggalkan sholat, meninggalkan agama ini kan sulit, Pak. Kita masih ada punya rasa takut, masih ada rasa takwa. Takwa itu artinya takut, iman. Ya, semalas-malasnya manusia, senakal-nakalnya manusia, dia kalau diperintah untuk meninggalkan agama itu ya jarang orang akan mengikuti godaan iblis itu. Nah, jika arah depan ini iblis tidak berhasil menggoda manusia, maka dia akan berpindah ke arah belakang. Ini lumayan halus caranya iblis. Apa yang arah belakang itu? Iblis mengajak kita untuk melakukan dosa-dosa kecil. Doktrinnya apa, Pak? Doktrinnya itu kamu kan manusia. Manusia itu al-insan mahadul khotok wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Jadi salah-salah sedikit tidak apa-apa lah. Toh Tuhan kamu kan Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kamu bertaubat saja sekalipun salah beberapa kali, ya akhirnya Allah akan mengampuni kamu juga. Ini bahasa-bahasa iblis ketika menggoda kita dari arah belakang ini. Lumayan halus. Jadi kita digoda untuk melakukan dosa-dosa yang kecil. Padahal di awal saya jelaskan tadi, dosa kecil itu bisa jadi akan menjadi besar kalau dilakukan terus-menerus. Karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda, la kabirata ma'al istighfar wala shaghirata illa ma'al israr. Tidak ada dosa besar itu kecuali terus disertai dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Nah, jika cara yang kedua ini tidak berhasil, pindah lagi iblis ke cara yang ketiga, Pak. Dia masuk dari arah kanan. Arah kanan ini sudah mulai halus bahasanya iblis. Iblis mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang mubah. Agar supaya apa? Agar supaya manusia itu dia lalai dari sesuatu yang wajib. Panjenengan olahraga pagi hari, dari saking asyiknya sampai telat ngantor, sampai tidak ngantor. Ini iblis sudah masuk di dalamnya. Olahraga itu mubah, tapi kalau harus melalaikan kita dari hal-hal yang wajib, dari kita lanjutkan. Jadi olahraga itu mubah, boleh, tetapi kalau harus melalaikan dari hal-hal yang wajib,
akhirnya kita telat ke kantor, ini juga tidak bagus, juga tidak bagus, karena setan itu masuk dari situ. Baru jika strategi yang ketiga ini tidak berhasil, baru kemudian setan mencoba dari arah kiri. Arah kiri ini sudah sangat-sangat halus. Caranya bagaimana? Kita diajak untuk melakukan perkara-perkara yang utama, sehingga kita lalai terhadap perkara-perkara yang paling utama. Contohnya apa? Hal yang paling utama, hal utama itu adalah zikir. Zikir itu perkara utama. Tetapi kalau panjenengan dengan zikir harus melalaikan sosialnya dengan masyarakat, sampai tidak kenal tetangga saya siapa, keluarga saya tidak pernah komunikasi, hanya gara-gara panjenengan zikir terus mulai dari pagi, ini juga tidak baik, juga tidak dianjurkan di dalam agama, karena iblis itu akan masuk dari situ. Tahajud itu bagus Pak, bahkan ganjarannya besar. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau ingin pangkat yang tinggi, derajat yang tinggi, tahajud Pak. Tetapi harus ingat, kalau sampai tahajud panjenengan melalaikan sholat subuhnya, nah ini kebanyakan bangun dari jam 1 sampai jam setengah 4, hampir subuh, ngantuk Pak, akhirnya kesiangan, padahal meninggalkan sholat wajib. Tidak ada amalan apapun yang lebih besar pahalanya kecuali sholat 5 waktu. Sebesar apapun pahala sholat tahajud atau sholat fajar, tidak bisa mengalahkan sholat 5 waktu itu Pak. Maka dari itu, kalau panjenengan sholat tahajud bagus, tetapi kalau harus melalaikan sholat yang wajib, maka ini juga tidak bagus dalam agama kita. Nah, ketika iblis itu mengatakan bahwa saya akan datang menggoda manusia dari 4 arah, malaikat dengar Pak, sampai malaikat itu kasihan kepada kita. Bagaimana manusia itu bisa terhindar dari godaan iblis? Kasihan Pak, itu malaikat itu sampai kasihan kepada kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ada 2 arah yang belum disentuh oleh iblis. Apa itu? Yaitu arah atas dan arah bawah. Andai kata manusia itu menengadahkan tangannya ke atas, meminta ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersujud ke bawah, bersimpuh meminta ampun kepadaku, kata Allah, maka akan aku ampuni seluruh dosanya. Itu cara agar supaya kita diampuni dosa-dosa kita karena rayuan dari iblis itu. Nah, di dalam kitab Hidayatul Hidayah itu hadirin dijelaskan bahwa sebagai tameng, sebagai sebagai pelindung dari godaan iblis dari 4 arah itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba Pak hitung, Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa kata Pak di situ? Ada berapa kalimat? Kalimat itu kalau di dalam bahasa Indonesia berarti kata. Saya datang berarti 2 kata. Ana azhabu
ilal masjid, berarti ini disebut kalimat ana, satu kalimat. Kalau kalimat di dalam bahasa Indonesia kan satu rangkaian kata, Pak. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab itu satu kalimat berarti satu kalimat, itu satu kata berarti. Nah, saya tanyakan kepada jenengan sekarang, di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa kalimat atau berapa kata? Berapa, Pak? Kata, Pak, bukan huruf. 9 kata, banyak sekali, Pak. Bismun Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. 4, Pak. Nah, kenapa Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan 4 kata? Ya, ini pelindungnya, Pak. Karena setan itu menggoda kita dari 4 arah. Karenanya di dalam Marokil Ubudiyah. Marokil Ubudiyah itu kitab syarah dari Bidayatul Hidayah. Jadi yang saya baca di sini Marokil Ubudiyah. Karenanya kata ini Marokil Ubudiyah ini karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Pernah dengar Syekh Nawawi Al-Bantani, Pak, ya? Syekh Nawawi itu ulama besar terkenal di Mekah, Pak. Dari Banten. Karya beliau salah satunya adalah kitab Marokil Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, kalimatul basmalah arba'un. Bismillahirrahmanirrahim itu kalimatnya ada 4, Pak. Ada Allah, ada Bismun, ada Allah, kemudian ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Fafiha isyaratun ila i'anatillahi ta'ala ibadahul muslimin ala syaitan. Ini sebagai isyarat akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang muslim dari godaan syaitan. Jadi ini tamengnya, Pak. Jadi ibaratnya itu tentaranya, penjaga kita dari tipu daya iblis itu ya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika iblis berkata bahwa saya akan datang kepada manusia dengan 4 arah, maka Allah Subhanahu wa taala fa'atahumullahu taala hadhil kalimat al-arba'ah li'alla tadurruhum waswasatahum. Jadi ketika setan iblis mengatakan bahwa dia akan datang dengan 4 arah itu tadi, Allah kasih perlindungannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim agar supaya kita terhindar dari godaan setan itu tadi. Wa isyaratun ila anna ma'asiyal mu'minin fi arba'ati awjuh. Ini juga isyarat bahwa kita itu melakukan dosa dari 4 hal, dari 4 perkara. Melakukan dosa saat sembunyi-sembunyi, kemudian fisirri itu ya berarti sembunyi-sembunyi, Pak. Melakukan dosa dalam keadaan wal alaniyah, dalam keadaan terang-terangan. Kemudian wal laili wan nahar, juga manusia itu melakukan dosa baik dalam malam hari dan siang hari. Nah, untuk terhindar dari dosa itu kita dianjurkan untuk terus membaca Bismillahirrahmanirrahim agar supaya terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahum hadhihi liyaghfiraha lahum biha. Nah, saya kasih nih Bismillahirrahmanirrahim agar dosa-dosa yang kamu perbuat itu saya ampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengatakan bahwa setiap huruf dari bismillah itu ada maknanya. Summa inna ma'aniyal huruf. Coba huruf yang pertama dari bismillah itu apa, Pak? Huruf apa? Huruf ba. Huruf ba itu adalah bara'atullah. Bara'atullah itu artinya kebebasan Allah. Kita sebenarnya dibebaskan oleh Allah. Silahkan pilih mana yang engkau cintai, mana yang engkau pilih, jalan saya atau jalan yang lain atau kekafiran. Allah tidak pernah memaksa kita untuk beriman kepada Allah. Saya sudah sampaikan di sini, Pak, ketika khutbah. Allah itu tidak pernah memaksa kita untuk beriman kepada Allah. Sekalipun Allah Maha Kuasa, Pak, untuk menjadikan seluruh manusia di muka bumi ini untuk beriman kepada Allah. Sebagaimana kemahakuasaan Allah di dalam mengimankan seluruh malaikat. Tidak ada satupun malaikat itu yang kufur. Tetapi bagi kita manusia dan jin, Allah berikan kebebasan untuk menentukan jalannya, apakah jalan iman ataukah kafir. Bagaimana firman Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. 100% pilihan ini Allah berikan kepada kita. Hanya saja bagi mereka yang memilih kafir sebagai jalan kehidupannya, itu haknya, Pak. Haknya. Bahkan Allah berikan kebebasan kepada mereka yang memilih kafir untuk menentukan jalan kehidupannya semau nafsunya. Coba panjenengan cek, adakah di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul yang mengatur kehidupan orang kafir? Tidak ada, Pak. Coba aja panjenengan cek. Hanya saja dia harus siap dengan segala konsekuensi yang akan diterimanya kelak di hari kiamat. Nah, kemudian apa balasan bagi mereka yang menempuh jalan saya, kata Allah Subhanahu wa taala? Dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Setelah ba apa, Pak? Sin, Pak ya. Bismillah. Shin, sod. Ada sin, ada shin, ada sod, ada tha. Ini perlu. Jadi kalau tipis, Pak. Sin itu maknanya satrullah, penutup, Pak, hijab. Panjenengan ini gagah di hadapan saya, atau saya sebaliknya, saya gagah di hadapan panjenengan karena Allah masih berkenan menutup aib saya. Bukan karena kepintaran saya, bukan karena kemuliaan saya, Pak. Panjenengan nggak tahu aja. Ketika saya sendiri, saya melakukan apa saja kan, panjenengan nggak tahu. Hanya saja Allah tutup aib saya. Gagah, Pak. Wah, Ustaz. Andai kata Allah buka dikit aja, wah habis, Pak. Hina saya di hadapan manusia atau siapa saja, Ustaz. Nah, jadi kemuliaan seseorang itu bukan karena dia mulia, tapi karena Allah tutup aibnya sehingga dia terlihat mulia di hadapan manusia. Karenanya panjenengan terus ini, jangan lupa bismillah ini, agar supaya aib-aib kita ini terus ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan diumbar juga, Pak. Allah sudah menutup aib panjenengan, lah panjenengan sendiri yang ngumbar. Kadang kita itu senang menceritakan aib kita. Kemarin saya luar biasa, kemarin ke diskotik. Wah, hebat bisa. Nah, ini Allah menutup aib kita, justru kita sendiri yang membuka aib sendiri. Kemudian harfu mim.
Bismillah, harfu mim itu mahabbatuh, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah tidak ada cinta kepada hambanya, niscaya setiap kalimat jenengan berbuat buruk, maka azab Allah itu akan langsung turun. Karenanya Allah itu cinta kepada kita. Jadi setiap kali kita melakukan perbuatan buruk atau pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kesempatan. Tidak apa-apa, ayo istighfar. Karenanya mim di sini maknanya adalah mahabbatuh. Mim kemudian apa? Alif. Alif artinya ulfatullah atau alafatullah. Ulfatullah, belas kasih Allah. Dan lam artinya lataifatullah, zat yang maha lemah lembut. Kemudian setelah lam ada huruf ha, Pak. Ha itu hidayatullah. Setelah ha apa? Alif tadi sudah. Ra. Ra itu ridwanullah. Ridwanullah itu artinya adalah keridhaan Allah terhadap orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan orang yang bertaubat. Ra, setelah ra apa Pak? Ha. Ha itu artinya hilmullah, maha pengampun. Setelah nun, nun itu artinya nurullah. Nun, nurul ma'rifah, nurul ma'rifah fid dunya wa nurut ta'ah fil uqbah. Jadi nur itu cahaya, Pak. Cahaya mengenal Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia dan cahaya ketaatan kelak di akhirat. Kemudian apa lagi? Setelah nun, iya, iya itu artinya yadullah. Yadullah itu bukan tangan Allah, tetapi artinya adalah pertolongan Allah. Jadi ibaratnya kalau gelas, Pak, ibaratnya kalau gelas itu bismillah itu ada airnya, Pak, penuh, bukan hanya sekedar gelas kosong. Artinya berapa banyak keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu tadi Rasulullah bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta." Setiap perkara yang tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan terputus. Saya kira itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Jadi malam ini cukup pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim saja. Insyaallah kita lanjutkan lain waktu dengan pembahasan yang lain, yaitu kajian kitab Bidayatul Hidayah karya dari Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan besar manfaatnya dan mudah-mudahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Dari saya terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum